warahmatullahi wabarakatuh. Nama Yuni Sagitasari, NPM 191111000441, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, semester 3 kelas C, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Saya akan membahas tentang mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam yang meliputi A. Kejadian-kejadian penting menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. B. Masa kecil hingga kenabian. C. Melakukan dakwah secara rahasia dan terang-terangan. Yang D. Hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. E. Persaudaraan kaum Ansor dan Muhajirin. F. Perang setelah hijrah atau Fathu Makkah. G. Menjelang wafatnya Rasulullah. Dosen pengampu Ibu Lili Setiawati, MPD. Baiklah, mari kita bahas satu persatu materinya. Yang pertama yaitu kejadian-kejadian penting menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu pasukan gajah dan burung ababil. Yang kedua, api majusi padam. Yang ketiga, jin tidak bisa mencuri berita. Yang keempat, bintang besar bercahaya. Yang kelima, pohon kurma kembali berbuah. Dan yang keenam, mata air kering memancar kembali. 7. Berhala bersujud ketika tahu akan lahirnya Rasulullah. Yang kedelapan, Aminah merasa tidak letih saat mengandung Nabi Muhammad SAW. 9. Tamu agung penghuni surga yaitu Asya atau istri Raja Firaun dan Maryam, ibu Nabi Isa alaihissalam. Yang ke-10, Aminah tidak merasa sakit di saat melahirkan Rasulullah. 9 bulan Aminah mengandung dengan tidak mendapat halangan apapun. Maka pada subuh Senin 9 Rabiul Awal tahun ke-1 bertepatan dengan tanggal 20 April 570 Masehi, lahirlah Nabi Muhammad SAW dengan selamat di rumah ibunya di kampung Bani Hashim di kota Mekah Al-Mukarramah. Dalam riwayat lainnya dinyatakan di rumah Abu Thalib. Ketika itu yang menjadi bidan untuk merawatnya adalah Siti Syifa, ibu sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Pembahasan yang kedua yaitu B. Masa kecil hingga kenabian. Kira-kira setelah 2 tahun Nabi Muhammad SAW disusui dan diasuh oleh Halimah, dan sesudah dihentikan menyusuinya, lalu oleh Halimah diantar kembali kepada ibunya yaitu Aminah. Aminah bergembira, tetapi kepada Halimah dia meminta dan mengharap supaya anaknya dibawa kembali ke dusunnya. Karena Aminah khawatir tubuh anaknya yang tampak subur dan sehat akan terganggu penyakit di kota Mekah. Oleh Halimah, permintaan itu diterima baik. Selanjutnya, dikala setelah dewasa dan menjadi seorang pemuda, beliau melakukan pekerjaan yang sederhana seperti mengembala kambing di tepi-tepi kampung dan di dusun. Kemudian berniaga dalam beberapa bulan saja. Lalu Nabi bertemu dengan Khadijah. Lalu mereka menikah, dan sebagai buah perkawinan itu beliau telah mendapatkan seorang putra. Kemudian 6 bulan lamanya beliau berkhalwat dan bertahanus di Gua Hiro. Usia beliau di kala itu sudah masuk ke 40. Maka beliau bertanya kepada diri sendiri atas perbuatannya. Setelah sekian lama dikerjakan itu dengan pertolongan Allah, sekitar itu beliau dapat membaca apa yang telah dibacakan oleh orang yang belum pernah dikenal dan mengaku bernama Jibril. Kemudian riwayat pertama kali Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari Allah yang diantar dan disampaikan kepada beliau dengan perantara malaikat Jibril pada malam hari. Itulah beliau menerima pengangkatan dan penetapan dari hadiratnya menjadi nabi dan rasul yang terakhir. Pembahasan yang ketiga atau yang ke-C, melakukan dakwah secara rahasia dan terang-terangan. Hijrah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya ke Yastrib yang diubah namanya menjadi Madinah memberikan harapan besar kepada masa depan dakwah Islam. Rasulullah SAW bersama para sahabatnya berhijrah dari Mekah ke Yastrib, yang belakangan kemudian diubah namanya menjadi
diubah namanya oleh Nabi SAW menjadi Madinah. Hijrah ini dilakukan pada tahun ke-13 kenabian atau 622 Masehi. Ketika menerima ayat 94 surah Al-Hijr, Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah secara terang-terangan. Dakwahnya mendapat respon keras dari kaum kafir Quraisy. Para pemimpin Quraisy menggunakan berbagai cara untuk mencegah dakwah Nabi Muhammad SAW, namun selalu gagal, baik secara diplomatik, tawaran, dan kekerasan fisik. Selanjutnya yaitu yang D, hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilakukan pada tahun 622 Masehi dari Mekah ke Madinah. Hijrah itu terjadi karena penindasan orang-orang musyrik Quraisy yang luar biasa terhadap Nabi dan para sahabatnya. Nabi Muhammad SAW berencana berhijrah ditemani oleh sahabatnya Abu Bakar. Beliau memberitahu Abu Bakar dan sahabatnya itu pun segera mempersiapkan berbagai perlengkapan untuk berhijrah. Pada suatu malam, kaum kafir Quraisy meminta Nabi Muhammad SAW untuk menjumpai Nabi Muhammad sedang tidur di atas dipannya yang sederhana. Saat itu Nabi Muhammad mengenakan selimut hijau dari Arabia Selatan, tepatnya dari Hadramaut. Yang E, persaudaraan kaum Ansor dan Muhajirin. Persaudaraan kaum Ansor dan kaum Muhajirin secara umum atau secara Islam menyatakan seluruh kaum muslimin adalah bersaudara. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Azza wa Jalla surat Al-Hujurat ayat 10 yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Konsekuensi dari persaudaraan itu, maka Islam mewajibkan kepada umatnya untuk saling tolong-menolong dan dalam Al-Haq persaudaraan yang bersifat khusus antara kaum Muhajirin dengan kaum Ansor. Jalan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor yang dideklarasikan Rasulullah SAW memiliki konsekuensi lebih khusus bila dibandingkan dengan persaudaraan yang bersifat umum. Yang F, perang setelah hijrah atau Fatku Makkah. Perang setelah hijrah dan Fatku Makkah, perebutan kembali kota Makkah atau Fatu Makkah, atau bisa disebut penaklukan besar oleh Nabi Muhammad SAW. Revolusi besar tanpa setetes darah betul-betul terjadi. Itulah peristiwa Fatku Makkah ketika tekanan dan siksaan kaum Quraisy Mekah meningkat dan mereka merencanakan mengeksekusi Nabi di tengah malam. Di kediaman Nabi di pagar betis pasukan elit kafir Quraisy untuk Nabi berserta Abu Bakar berhasil lolos di dalam rumah persembunyian Ali bin Abi Thalib, mengecoh mereka dengan berbaring di tempat tidur Nabi menggunakan selimutnya. Mereka menyangka Nabi masih tertidur saat itu. Mereka akan mengeksekusi. Alangkah kagetnya bahwa yang ada di balik selimut bukanlah Ali. Yang G, menjelang wafatnya Rasulullah, beliau jatuh sakit pada tanggal 29 Safar 11 Hijriah setelah pulang dari berziarah di makam Baqi Madinah. Meskipun sakit, dia tetap melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Nabi Muhammad SAW juga tetap mengimami salat jamaah di malam hari. Ketika sakit, Nabi Muhammad SAW mengalami kesulitan untuk tidur di hari ke hari. Ketika sakit yang beliau rasakan semakin bertambah parah. Ketika itu Nabi Muhammad SAW berada di rumah Maimunah, salah satu istri beliau. Ketika serangan demam semakin menguat, beliau meminta dipindahkan ke rumah Nabi Muhammad SAW ke rumah Aisyah.
dipapah oleh Fadil bin Abbas bin Abdul Muthalib dan Ali bin Abi Thalib sehari sebelum wafat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad memerdekakan budak laki-laki yang beliau miliki. Selain itu, beliau juga menyedekahkan harta benda yang beliau miliki hingga tersisa 7 dinar. Itu tadi penjelasan tentang kelahiran Nabi Muhammad hingga wafatnya Nabi Muhammad. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.